Saudara, memang tidak mudah untuk berenang di sungai, terlebih dengan karakter sungai dengan arus yang cukup deras. Upaya penyelamatan korban yang terseret arus sungai sangat penting untuk memberikan keselamatan. Namun mungkin tidak banyak yang tahu ya bahwa bagaimana caranya untuk memberikan upaya penyelamatan pada korban yang terseret arus sungai. Pagi hari ini kita akan memperbincangkannya, saudara, dengan sejumlah narasumber yang sudah sangat mumpuni di bidangnya. Sudah hadir di studio Sapa Indonesia Akhir Pekan pagi hari ini ada Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Agus Haryono. Pak Agus, selamat pagi. Selamat Terima pagi, kasih. Mbak Nilo. Terima kasih, selamat Sudah pagi para pemirsa. Bersama dengan kami. Pak Agus, saya balik dulu memperbincangkan soal apa yang belakangan ini ramai dibahas, yaitu anak dari putra sulung dari Gubernur Jawa Barat, Eril, yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pencarian ya. Iya. Bicara soal aturan begitu berenang di sungai, itu memang ada aturan khususnya, memang harus punya lisensi ketika berenang di sungai dengan tipe seperti Sungai Are yang di Bern, Swiss ini. Iya. Jadi kalau bicara soal lisensi untuk berenang di negara kita di Indonesia ini memang secara spesifik belum ada aturannya. Namun tentunya dari PRSI sudah mengeluarkan sertifikat untuk berenang, dan juga untuk klub-klub renang itu juga di situ sudah dikeluarkan sertifikat. Artinya kalau kita memang betul-betul ingin mempunyai kemampuan renang yang baik, yang standar, bisa kita belajar renang di sana atau dengan Basarnas. Jadi di situ nanti otomatis ya kan kita akan punya kemampuan renang yang standar, dan itu sangat penting untuk keselamatan kita maupun pada saat kita diperlukan untuk menolong orang lain. Oke. Lebih-lebih di sungai-sungai kita ini kan banyak juga yang sebenarnya kalau kita lihat ya banyak sungai-sungai yang dalam dan lebar, dan juga sungai-sungai yang dangkal dan berarus deras. Oke. Ya, ini tentunya membutuhkan kemampuan berenang. Ini kemampuan dasar wajib yang harus dipunyai ketika kita akan melaksanakan aktivitas di sungai. Oke, kalau kita bicara soal Sungai Are di Swiss, di Bern, Swiss ini, ada yang setipe dengan kita, Pak, di sini, ya, di Indonesia? Kalau kita lihat, kebetulan saya juga belum pernah ke Sungai Are, tapi kalau kita lihat profilnya ya, profilnya di media sosial maupun di YouTube, kita lihat memang Sungai Are ini kan sungainya airnya deras, kemudian lebar, bahkan saya juga baca itu di beberapa titik itu kedalamnya ada yang mencapai 200 meter. Wow. Ini tentunya kan dalam, arusnya deras. Kalau kita lihat di sungai-sungai kita di Indonesia juga banyak yang setipe dengan Sungai Are, terutama di wilayah Kalimantan. Ya kan? Di sana kita ada sungai-sungai besar, Sungai Barito, Kapuas, Mahakam, kemudian juga Kalimantan sungai-sungai di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, Sumatera, di Jawa juga yang banyak kita ada korban tenggelam tuh di Jawa, contohnya Sungai Serayu. Oke. Sungai Serayu ini cukup lebar dan arusnya deras, sehingga di sana juga sering warga masyarakat itu yang hanyut dan tenggelam. Nah, kalau kita mau berenang di sungai-sungai yang setipe dengan itu, atau profilnya mirip dengan itu, apa yang harus menjadi perhatian, Pak? Iya, yang pertama kalau kita ingin melakukan aktivitas berenang ataupun mandi di sungai, yang pertama adalah apa? Kenali lingkungan sungai, Pak. Oke. Arusnya bagaimana, kedalamannya. Ini bisa kita lakukan dengan mudah untuk mengecek itu. Yang pertama kalau kedalaman, kita bisa lakukan pengukuran dari tepi sungai atau tebing. Gunakan kayu ataupun tongkat ataupun alat apapun untuk mengukur kedalaman dari tepi. Dari darat ya. Dan hindari mengukur kedalaman itu pakai kaki. Kadang-kadang kita kan pakai kaki, itu bahaya. Kalau sungainya dalam, saya tuh biasa lihat dulu, arusnya deras, kita terpleset bisa jatuh dan hanyut. Jadi gunakan peralatan. Kemudian juga untuk mengukur kecepatan air itu juga gampang. Kita cara sederhana, kita hanyutkan benda-benda terapung yang ringan, daun atau apapun. Dalam semenit kita kan bisa hitung ini berapa jauhnya. Jadi itu cara mengenali. Dan ingat bahwa jadi celupkan daun begitu atau bagaimana? Hanyutkan saja. Hanyutkan daun. Ataupun yang benda mengapung. Nanti kita bisa lihat dalam semenit itu dia sampai berapa meter misalnya. Kita bisa menghitung ini kira-kira arusnya secepat apa. Dan yang harus kita ingat adalah kalau kita pastikan bahwa pinggir sungai itu dalam, biasanya semakin ke tengah akan semakin dalam. Nah, ini jadi kalau pinggirnya sudah dalam, artinya ke tengah pasti akan semakin dalam. Itu sudah harus berhati-hati. Semakin dalam, sehingga ini harus hati-hati. Yang kedua, persiapkan diri kita sendiri, pahami kemampuan kita.
Kita ini yang paling penting nih, betul, mengukur kemampuan bisa diri. berenang atau tidak. Kita punya stamina yang kuat atau tidak. Karena apa? Hal yang paling harus kita antisipasi, harus kita perhitungkan bahaya di sungai adalah keram dan tenggelam. Oke, kembali ke soal mengukur kecepatan arus, apakah itu deras? Kalau biasanya kan ada juga sungai yang tipenya katanya tenang di atas, tapi di bawahnya itu deras atau arusnya deras. Nah, bagaimana itu mengetahui itu, Pak? Ya, itu bisa itu tadi kita. Tetap juga akan terlihat dari tongkat ataupun itu kan nanti kelihatan ya kan. Begitu kita masukkan tongkat atau benda ini kan. Kalau arusnya deras kan kelihatan meskipun atasnya tenang. Nah ini juga tidak kalah berbahayanya. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan. Resiko-resiko yang biasa muncul ketika kemudian berenang itu bisa diantisipasi dengan mengukur tadi kemampuan kita itu ya. Kemudian dan tidak kalah penting tadi persiapan diri kita. Jadi yang kita hindari di sungai itu adalah pada saat kita itu tenggelam kan gitu. Bisa aja meskipun stamina kita kuat tapi karena kram ya kita tidak bisa berbuat apa-apa sehingga potensi tenggelam itu sangat besar. Maka dari itu sebelum kita melakukan aktivitas sungai peregangan itu sangat penting. Jadi lakukan peregangan agar otot kita itu tidak kaku, lebih siap, kemudian baru kita melakukan aktivitas mandi-mandi ataupun menyeberang di sungai. Nah, Pak Agus, biasa gini juga, kita mungkin berenang ramaian sama teman-teman. Kejadian banyak tidak hanya di luar negeri ya, di Indonesia begitu. Tiba-tiba rekan kita keseret arus atau mungkin tenggelam, entah penyebabnya apa, mungkin kram seperti yang Anda sebutkan tadi. Apakah ada trik khusus untuk menyelamatkan teman kita atau rekan kita yang sama-sama kita berenang dan dia terhanyut? Betul. Jadi kita ada yang namanya kemampuan pertolongan di air kalau di Basarnas dan pelatihannya namanya adalah water rescue. Ini yang juga kita ajarkan juga ke masyarakat dan potensi SAR. Itu jadi ada teknik-teknik Mbak untuk menyelamatkan korban yang hanyut atau tenggelam di sungai. Jadi ada yang namanya teknik reach. Jadi bagaimana kita mencapai posisi korban tanpa harus kita menceburkan diri. Ini cara yang paling aman dan paling mudah. Misalnya Pak, kita lemparkan benda-benda yang mengapung. Biar ini diraih korban. Intinya kan korban biar tidak tenggelam dulu. Tali misalnya. Iya, tali ataupun mungkin jerigen. Oh, berarti kalau kita mau berenang ke sungai yang yang kita tahu dia agak deras begitu, siapkan juga alat-alat rescue tadi ya, penyelamatan. Itu penting dan itu kita bisa improvisasi. Apapun benda-benda yang mengapung, yang bisa untuk pegangan korban itu kita bisa lemparkan ke posisi korban. Itu dulu. Ya biar dia bisa bertahan dulu Mbak, biar tidak tenggelam. Baru nanti kita laksanakan itu tadi pertolongan selanjutnya ya kan. Kita bisa pakai kemudian mendekati korban menggunakan perahu karet ya kan misalnya. Kemudian kita dekati korban, setelah itu baru kita bawa ke tempat yang aman. Nah biasanya kalau kita mau orang begitu bertahan ketika misalnya dia terhanyut, itu berapa lama bisa bertahan di air Pak? Tergantung dari kondisi sungai dan juga stamina korban. Semakin arusnya deras, ombaknya semakin tinggi, ya tentunya kan ini korban akan cepat kelelahan ya. Kelelahan dan ini ya tentunya kita tidak ada standar bisa berapa menit ya. Tapi yang jelas kondisi kedaruratan di sungai ini harus secepat mungkin diberikan pertolongan. Minimal tadi kita lemparkan benda-benda yang mengapung untuk dapat korban itu mengapung bertahan. Hitungannya menit atau jam? Kalau misalnya kalau di air menit. Menit iya kan, menit. Lebih-lebih korban tidak berenang ya kan, bisa langsung tenggelam. Nah kalau kita bicara soal pencarian kemudian atau kemampuan bertahan tadi, kan kalau misalnya kita ada kawan kita tenggelam, kita bantu nih dengan misalnya mereka bertahan, itu kan harus nunggu lagi dari tim Basarnas atau apa untuk ikut melakukan tidak, kita bisa melakukan pertolongan diri kita sendiri kepada korban. Kalau kita sudah mendapatkan pelatihan, atau sekarang kan juga bisa kita belajar di tutorial di YouTube, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita berlatih langsung dengan ahlinya. Basarnas melakukan pelatihan itu rutin tidak? Oh iya, kita di kantor-kantor SAR ya, di kantor-kantor SAR kita memberikan pelatihan potensi Mbak namanya. Salah satu materinya itu water rescue. Itu kita latihkan ke masyarakat maupun ke teman-teman potensi SAR dari instansi maupun dari teman-teman relawan. Kita bersama-sama kita berikan pelatihan di sana, kemudian ya kita
latihan bersama-sama. Itu oke. rutin kita lakukan karena memang potensi kecelakaan air di negara kita di Indonesia ini dari data Basarnas ini 70% itu kecelakaan itu adalah kecelakaan Di air? Iya. Wow. Itu Jadi, sehingga berarti kemampuan water rescue itu penting sebenarnya penting untuk sekali. semuanya. Apalagi kita ya Indonesia dengan air laut dan kemudian sungai yang begitu besar ya di Betul, Indonesia. Nanti kita akan boleh ya Pak, kita mungkin tadi teorinya udah ada, tapi gimana sih modelnya, kayak gimana sih yang dimaksud dengan rescue di penyelamatan sederhana di air oleh kita. Nanti kita boleh nggak sih praktekkan sedikit? Boleh. Boleh ya? Nanti saya kemudian bapak teman-teman ada dari teman-teman kita. Basarnas Special Group ini, pasukan khususnya Basarnas yang nanti akan menunjukkan kepada pemirsa Kompas TV bagaimana teknik sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang untuk menyelamatkan diri maupun menolong korban yang tenggelam. Sebentar ya Pak, Ya. kita akan bagikan ceritanya kepada Anda bagaimana kemudian praktiknya supaya mungkin lebih mudah untuk dicerna, bagaimana sih menyelamatkan orang di air. Kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan.